Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahira Sofika. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Arab pada tanggal 29 Mei 2023. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang ad-dhamir. Ad-dhamir ini disebut juga kata ganti atau ganti nama. Ad-dhamir ini doma artinya jamak. Jamak itu lebih dari dua. Kemudian ad-dhamir ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada dhamir khotob, kemudian dhamir ghaib, kemudian dhamir mutakallim. Nah, dhamir mukhatab ini adalah dhamir yang disebut untuk orang yang ditujukan. Dhamir mukhatab ini dibagi lagi menjadi lima. Yang pertama ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Nah, untuk anta ini digunakan untuk mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar itu artinya anta ini kata yang digunakan untuk mewakili satu orang laki-laki. Seperti contohnya ketika saya ingin berbicara kepada Azizi, saya bisa menyebutnya Azizi silahkan keluar, Azizi silahkan duduk. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan anta ijlisi, anta uktubi, anta izhabi. Kemudian untuk anti ini digunakan untuk mufrad muannas. Anti ini artinya itu mewakili satu orang perempuan. Contohnya ketika saya ingin berbicara kepada Cindy, saya bisa menyebut namanya tadi diganti menjadi anti. Contohnya anti ijlisi, anti uktubi, anti izhabi. Kemudian untuk antuma ini digunakan untuk mufrad musanna. Mufrad musanna itu artinya mewakili dua orang laki-laki ataupun dua orang perempuan. Nah, contohnya itu seperti teman kita Adrian atau Azizi, silahkan duduk. Atau bisa juga kita menyebutkan kepada Cindy atau Rahmawati ketika menyuruh duduk atau kita menyuruh dia keluar. Itu kita bisa menyebut nama dua orang tadi diganti dengan antuma, seperti antuma ijlisa, antuma izhaba, antuma oktuba. Nah, kemudian untuk antum itu digunakan untuk mewakili jamak dua orang laki-laki, jamak khusus laki-laki. Antum ini digunakan untuk jamak muzakkar salim atau jamak khusus laki-laki. Contohnya seperti ketika kita menyebut Ibrahim, Muhammad, dan Tholib, itu lebih dari dua orang, kita cukup menggunakan kata antum. Seperti antum ijlisi, antum uktubi, antum izhabi. Nah, kemudian untuk antuna ini digunakan untuk jamak muannas salim atau jamak khusus perempuan. Antuna ini artinya jamak yang digunakan untuk mewakili rombongan atau jamak khusus perempuan. Ketika kita ingin menyebut Khadijah, Halimah, dan juga Aisyah, itu lebih dari dua orang, kita hanya cukup menyebutkan kata antunna untuk mereka semua. Seperti antunna ijlisi, antunna uktubi, antunna izhabi. Kemudian untuk dhamir ghaib ini adalah dhamir yang digunakan untuk orang yang alfa atau tidak hadir. Dhamir ghaib ini dibagi lagi menjadi lima. Yang pertama ada huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, untuk huwa itu ketika misalkan kita menyebut teman kita yang lagi jalan, kita bisa menyebutnya huwa naim. Huwa ini artinya mewakili satu orang laki-laki yang tidak hadir. Kemudian untuk hiya artinya mewakili satu orang perempuan yang tidak hadir. Contohnya seperti hiya naima. Hiya naima itu ketika teman kita lagi di jalan, misalkan Cindy lagi di jalan gitu. Nah, kemudian huma ini digunakan untuk mufrad musanna. Huma ini mewakili dua orang perempuan atau dua orang laki-laki yang tidak hadir. Seperti huma fitorik. Seperti ketika Cindy dan Rahma masih berada di rumah. Kemudian hum itu digunakan untuk jamak muzakkar salim. Hum ini mewakili jamak atau rombongan laki-laki yang tidak hadir. Seperti hum fitorik, itu artinya rombongan laki-laki masih berada di rumah, atau teman kita yang laki-laki masih berada di rumah.
Kemudian untuk hunna ini digunakan untuk jamak munasalim, jamak khusus perempuan. Hunna ini artinya mewakili jamak ataupun rombongan perempuan yang tidak hadir, seperti hunna fitorik, itu ketika rombongan perempuan masih berada di rumah. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang domir mutakalim. Domir mutakalim ini artinya domir untuk orang yang berbicara. Domir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ana, kemudian nahnu. Nah, ana ini artinya itu digunakan untuk kata saya, mufradnya itu mufrad muzakkar atau mufrad muannas. Berarti untuk satu orang. Seperti ketika kita ditanyakan kaifa haluka atau kaifa haluki, kita akan menjawab alhamdulillah ana bil khair. Kemudian untuk nahnu itu digunakan untuk jamak muzakkar atau jamak muannas. Nahnu artinya kami. Kemudian masuk ke pembelajaran kedua, kita akan membahas fi'il. Fi'il ini artinya kata kerja. Fi'il dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada fi'il madi, fi'il mudorik, dan kemudian fi'il amar. Nah, fi'il madi artinya kata kerja yang sudah dilakukan atau kata kerja yang ada di masa lampau. Fi'il madi ini digunakan untuk mufrad muzakkar atau mufrad muannas. Tandanya terdiri dari 3 huruf seperti zahaba, kharaja, zahara. Contohnya kayak zahaba aliyun, zahara ahmad. Itu seperti Muhammad sudah pergi ke bandara, Ahmad sudah pergi ke bandara. Berarti dia sudah melakukan kegiatannya. Kemudian yang kedua ada fi'il mudorik. Fi'il mudorik ini artinya kata kerja yang akan dilakukan atau masa sekarang. Nah, kebanyakan fi'il mudorik ini untuk laki-laki dia dimulai dengan huruf ya untuk mufrad muzakkar atau mufrad laki-laki atau mufrad khusus laki-laki. Kalau sedangkan untuk mufrad muannas atau khusus perempuan itu dimulai dengan huruf ta. Nah, kalau contohnya seperti Muhammad akan pergi ke bandara, berarti dia akan melakukan perjalanan ke bandara. Kemudian yang ketiga ada fi'il amar. Fi'il amar ini seperti kalimat perintah. Kalimat perintah ini untuk satu orang laki-laki, perintahnya tidak ada perubahan, seperti contohnya izhar. Izhar ya Muhammad. Dia tidak akan berubah, katanya tidak akan berubah atau tidak ada kata tambahan. Kemudian untuk perempuan, untuk satu orang perempuan, perintah terdapat atau ada perubahan. Seperti contohnya izhar. Izhar tadi ditambah dengan kata iya. Seperti izhari Aisyah, izhari Halimah. Kemudian yang kita akan masuk ke pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang asya'ah. Asya'ah artinya jam. Ketika kita ditanya kam sa'atul an, ketika kita ditanya jam berapa sekarang, kita akan menjawab dengan kata misalnya jam 5:15 pagi, itu kita menjawabnya as-sa'ah an al-hamisyah urubuk syohaban. Di sini kata awal untuk penyebutan angka atau jam itu disebut dengan kata al. Al itu seperti angka 1 al-wahidah, angka 2 al-syaniyah, angka 3 al-salasah. Di awal kata kan ditambah dengan kata al. Kemudian untuk pagi itu disebut dengan sobahan. Kemudian untuk siang naharan, kemudian untuk sore masaan, dan malam lailan. Kalau untuk menit, hamsatun dafaik itu 5 menit, asyaratun dafaik 10 menit, ar-rubuk 15 menit, al-sulus 20 menit atau 25 menit. Kemudian an-nisfu ini 30 menit. Jadi kata jam ini ketika kita ingin menyebut jam 1:05 siang, kita akan menyebut dengan
As-sa'ah an al-wahidah hamsatun dafaik sobahan, untuk pagi, kalau siang naharan. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.